Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Joy Rahmawida. Saya selaku moderator dalam presentasi ini. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang materi algoritma penjadwalan CPU. Nah, dalam materi ini kami membahas empat materi. Yang pertama yaitu FIFO, freeze in, freeze out. Yang kedua SDF, yang ketiga round robin, dan yang ketiga algoritma penjadwalan priority. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Ibu dosen, Ibu Peti Indrayati, si jabat Eskom Mkom sudah memberikan waktu kami untuk memaparkan materi ini. Sebelumnya saya akan membahas tentang sedikit apa sih algoritma penjadwalan CPU itu. Algoritma penjadwalan CPU itu adalah mekanisme dalam sistem operasi yang menentukan urutan eksekusi dalam proses CPU. Nah, tujuannya yaitu mengoptimalkan kinerja sistem. Baik, langsung saja saya berikan kepada pemateri yang pertama, yaitu teman saya. Perkenalkan, nama saya Asifa Amelia Purba. Saya selaku pemateri ingin menjelaskan tentang FIFO atau yang dikenal dengan freeze in, freeze out. Di sini, pertama adalah FIFO, freeze in, freeze out. Adalah metode pengolahan antrian di mana elemen yang masuk pertama kali akan diproses atau dikeluarkan pertama kali. Ini berarti bahwa urutan pemrosesan data atau transaksi mengikuti urutan masuknya. FIFO digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan antrian, pengolahan transaksi, dan manajemen memori. Selanjutnya, contoh dari FIFO. Yang pertama, antrian di kasir. Orang yang datang pertama kali ke kasir akan dilayani pertama kali. Kedua, pengolahan transaksi bank. Transaksi yang masuk pertama kali ke sistem bank akan diproses pertama kali. Ketiga, antrian di puskesmas. Pasien yang datang pertama kali ke puskesmas akan dilayani pertama kali oleh dokter. Keempat, pengiriman paket. Paket yang dikirim pertama kali akan diterima pertama kali oleh penerima. Kelima, antrian di bioskop. Orang yang membeli tiket bioskop pertama kali akan masuk ke bioskop pertama kali. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya Jafira Muti Alka Fitri sebagai pemateri 2. Di sini saya akan membacakan materi tentang SJF atau Shortest Job First. SJF atau Shortest Job First atau disebut juga Shortest Process Next atau SPN adalah algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi yang memilih proses dengan waktu eksekusi atau burst time paling singkat untuk dieksekusi terlebih dahulu. Dengan kata lain, proses yang membutuhkan waktu CPU paling sedikit akan mendapatkan prioritas lebih tinggi dibanding proses lain yang membutuhkan waktu lebih lama. Contohnya, 1. Pelayanan di kedai kopi. Pesanan kopi hitam atau cepat dibuat disajikan lebih dulu dibandingkan minuman spesial yang butuh waktu lama. Barista melayani pesanan cepat agar antrian tidak terlalu menumpuk. Kedua, tempat fotokopi. Pelanggan dengan sedikit lembaran fotokopi lebih dulu. Pekerjaan cepat diselesaikan dulu supaya antrian bergerak cepat. 3. Bengkel motor atau mobil. Servis ringan atau ganti oli dikerjakan dulu dibandingkan servis besar atau overhaul mesin. Pekerjaan dengan waktu lebih singkat mendapat prioritas. 4. Restoran cepat saji. Pesanan sederhana seperti kentang goreng atau minuman disiapkan lebih dulu daripada paket besar yang butuh waktu lama, agar pelanggan cepat terlayani. 5. Mesin ATM atau layanan bank, transaksi cepat atau cek saldo tarik tunai kecil diproses lebih dulu dibandingkan transaksi besar atau transfer banyak rekening. Sistem memproses tugas singkat untuk efisiensi waktu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Ramasari Siregar selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin scheduling. Round robin scheduling atau RRS. Round robin scheduling atau RRS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses atau QEW. Yang paling belakang, kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari QEW yang paling depan. Di sini ada contoh. Pertama, antrian pelayanan di loket.
Di kantor pelayanan, misalnya bank atau kantor pos, petugas melayani satu nasabah dalam waktu tertentu. Jika waktu habis dan nasabah belum selesai, petugas bisa berpindah melayani nasabah berikutnya untuk menjaga agar semua mendapat giliran secara adil. Yang kedua ada giliran bermain game di kelas atau rumah. Ketika beberapa orang bermain game bergantian menggunakan satu perangkat, misalnya PlayStation atau komputer, setiap pemain diberi waktu main tertentu. Setelah waktunya habis, giliran berpindah ke pemain berikutnya. Yang ketiga ada pertandingan olahraga sistem liga. Dalam turnamen sepak bola atau badminton, sistem liga, setiap tim bertemu dengan semua tim lain secara bergantian. Misalnya, tim A versus B, lalu A versus C, dan seterusnya. Yang keempat ada giliran bicara dalam diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, guru memberi kesempatan setiap siswa berbicara secara bergiliran agar semua bisa berpendapat. Salah satu orang selesai, giliran berpindah ke yang berikutnya. Lalu kembali lagi jika waktu masih ada. Yang kelima ada pemakaian printer bersama di kantor. Beberapa komputer mengirimkan tugas cetak ke satu printer. Printer mencetak satu dokumen dari setiap komputer secara bergiliran, bukan terus-menerus dari satu pengguna saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, perkenalkan nama saya Yosia Laura S. Lingga sebagai pemateri 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang prioritas school leading atau PS. Algoritma penjagaan prioritas school leading atau PS adalah metode di sistem operasi untuk memilih dan menjalankan proses berdasarkan prioritasnya. Prioritas ini bisa ditentukan oleh berbagai faktor seperti time limit, kebutuhan memori, tingkat ketinggalan proses, dan sebagainya. Priority school leading dapat dijalankan secara preemptive dan non-preemptive. Adapun preemptive artinya, jika ada proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Dan untuk non-preemptive artinya, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan query. Adapun berikut contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kantor pemerintahan, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas mendapatkan prioritas pelayanan lebih dulu di loket. 2. Bandara, pesawat VIP atau dalam keadaan darurat diberi izin lepas landas lebih awal daripada penerbangan biasa. 3. Lalu lintas, ambulan atau kendaraan darurat mendapatkan prioritas melintas di jalan. 4. Layanan pelanggan. Pelanggan premium atau berlangganan paket khusus dilayani lebih cepat daripada pelangganan biasa. 5. Restoran. Pelanggan yang memesan secara online atau reservasi sebelumnya dilayani lebih dulu daripada yang datang langsung tanpa pemesanan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, itu tadi materi yang kami bahas tentang algoritma penjadwalan CPU. Nah, dari keempat materi tersebut, di sini saya akan menyimpulkan bahwa press in press out mudah diterapkan namun kurang efisien karena proses cepat bisa menunggu lama. Nah, kalau yang SGF memberikan waktu tunggu rata-rata paling kecil tapi bisa membuat proses lama tertunda atau starvation. Nah, yang round robin paling adil untuk sistem multitasking karena setiap proses mendapat giliran waktu. Dan kalau yang priority efektif untuk proses penting namun juga beresiko starvation. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman.